Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia buat kamu semua, anak-anak kelas 6 yang saya cintai. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka walaupun secara tidak langsung. Semoga aktivitas kita berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak yang berbahagia, semoga kalian sehat semua. Dan mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan baca doa. Silakan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang berbahagia, baiklah, untuk pembelajaran pada hari ini kita akan berbicara tentang surat Al-Kafirun. Sebelumnya kalian sudah menuliskan, kemudian sudah mempraktekkan membaca dan melafalkan, sebagian sudah menghafal. Sekarang kalian diminta belajar memahami kandungan surat Al-Kafirun. Al-Kafirun merupakan salah satu surat pendek yang diturunkan di Mekah atau yang biasa disebut dengan surat Makkiyah. Baiklah anak-anak yang berbahagia, saya akan membacakan surat Al-Kafirun beserta artinya. Silakan disimak, kemudian dilafalkan dalam hati mengikuti apa yang saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum. Dan aku bukan penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Anak-anak yang berbahagia, demikian bacaan surat Al-Kafirun beserta artinya. Berikutnya kita akan sampaikan kandungan, kemudian makna daripada surat Al-Kafirun ayat per ayat. Baiklah anak-anak yang saya cintai, berikutnya adalah surat Al-Kafirun merupakan surat Makkiyah yang diturunkan di kota Makkah. Al-Kafirun turun dengan berlatar belakang sabab atau ada alasan kenapa Al-Kafirun turun, yang biasa dalam ilmu ulumul Quran disebut sababun nuzul atau asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat atau turunnya surat dalam Al-Quran. Al-Kafirun turun kepada Nabi Muhammad SAW karena desakan kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Desakan apa? Desakan bahwa mereka kafir Quraisy setelah melakukan berbagai macam halangan, berbagai macam rintangan yang diarahkan kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan sampai gangguan, sampai penyiksaan kepada sebagian pengikut Nabi Muhammad SAW, mereka merasa menemukan jalan buntu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW ternyata tetap gigih, tetap terus semangat memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka ingin berdamai dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka mengajak bahwa kita sama-sama
beragama. Hari ini kita menyembah Tuhanmu wahai Muhammad, besok lusa atau hari kapan kalian orang-orang pengikut Nabi Muhammad menyembah Tuhan kita. Mereka mengajak berdamai atau berkompromi dalam beragama. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kafirun. Wahai orang-orang kafir. Ini penegasan yang luar biasa, yang tegas dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, disampaikan kepada mereka berupa wahyu Allah Subhanahu wa taala yang menjadi jawaban tegas bahwa dalam agama tidak dikenal yang namanya kompromi atau tidak dikenal yang namanya menyatukan dua agama atau lebih menjadi satu agama, kurang lebih seperti itu. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhal kafirun." Wahai Muhammad, jawablah keinginan mereka, katakan kepada mereka, "La a'budu ma ta'budun." Bahwa aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Bahwa Nabi Muhammad menjelaskan dengan tegas bahwa kita tidak akan dan tidak mungkin akan menyembah apa yang kalian sembah. Kemudian ayat berikutnya, wala antum abiduna ma'abud, dan kalian pun tidak akan mungkin akan mengikuti jejakku, akan menyembah agamaku, akan menyembah Tuhanku. Wala antum abiduna ma'abud, kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma'abatum. Ini penegasan ulang, diulangi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala biar tegas. Katakan Nabi Muhammad, wala ana abidum ma'abatum, dan aku pun bukan penyembah apa yang kalian sembah berupa apa berhala, patung dan lain sebagainya. Kita umat Islam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebih penegasan Al-Qur'an terkait dengan apa yang dimintakan, apa yang dikompromikan oleh kafir-kafir Quraisy. Tidak cukup sampai di situ, ayat berikutnya, wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu pun selamanya sepanjang belum ada hidayat dari Allah Subhanahu wa taala, sepanjang pikiranmu tidak berubah, tidak akan menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Ini merupakan garis akhir yang memperjelas, mempertegas kalimat-kalimat dan ungkapan-ungkapan dalam ayat-ayat sebelumnya. Lakum dinukum waliyadin. Agama kalian, bagimu agama kalian, bagiku agamaku. Artinya dalam beragama kita tidak bisa mencampur adukan. Dalam keyakinan kita tidak bisa mempercampur adukan satu keyakinan dengan keyakinan yang lain. Memang toleransi itu adalah ajaran agama, tapi toleransi bukan berarti mencampur adukan ajaran, bukan berarti mencampur adukan keyakinan. Toleransi itu sikap saling menghargai, sikap saling menolong, saling membantu, saling menyayangi di antara umat, antar agama. Artinya satu agama dengan agama yang lain tidak harus saling mencaci, tidak harus saling mencela, tidak harus saling menyalahkan. Mereka diminta saling menghargai, saling menghormati, dan saling menolong, saling membantu. Itu hakikatnya toleransi. Jadi dalam toleransi kita tidak mengenal mencampur adukan agama. Bukan. Toleransi itu saling menghargai, saling menghormati, satu dengan yang lain, agama satu dengan agama yang lain. Sebab pada hakikatnya agama itu dalam satu rantai, terutama agama samawi, agama-agama yang turun dari langit, yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Itu sumbernya satu, Allah Subhanahu wa taala. Walaupun
perkembangan berikutnya ajarannya ada perbedaan-perbedaan. Sehingga apalagi sumbernya satu, maka selayaknya kita saling menghargai, selayaknya kita saling menghormati, tidak perlu saling membenci, saling menyalahkan, saling mencaci, saling membid'ahkan, saling mengkafirkan, dan saling-saling yang lain yang merugikan satu dengan yang lain. Kita harus bersatu, kita harus kuat sebagai umatan wahidah, yaitu umat satu, sama-sama umat manusia, sama-sama mengemban amanah Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah. Anak-anak yang berbahagia, kesimpulannya bahwa dalam agama kita tidak mengenal campur aduk keyakinan. Kita tidak mengenal campur aduk ajaran. Agama harus jelas batas-batasnya satu dengan yang lain. Toleransi memang ajaran agama, tapi toleransi itu bukan itu maksudnya. Toleransi itu saling menghargai, saling mencintai, saling menyayang, saling membantu, saling menolong satu dengan yang lain. Satu umat beragama dengan umat beragama yang lain. Itu yang namanya toleransi dalam beragama. Saya kira pembelajaran kita pada hari ini kita cukupkan sekian. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bisa memahami agama dengan baik, sehingga kita bisa menghargai agama lain, bisa menghormati keyakinan orang lain, kita mampu membina kerukunan hidup antar umat beragama, kita mampu berdampingan dengan agama-agama yang lain, walau dengan tidak menjatuhkan satu dengan yang lain. Saya kira itu kesimpulannya. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.